Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Adila Rahmania, inilah 3 berita populer pekan ini. Kita ke berita pertama pekan ini. Peringatan Hari Buruh di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi demonstrasi. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan buruh serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh dari berbagai elemen turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di Hari Buruh Internasional di bawah Jembatan Layang Senin kemarin. Dalam aksinya, buruh menyampaikan 13 tuntutan termasuk peningkatan kesejahteraan hingga pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama tuntutannya adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, karena kami aksi di Sulawesi Selatan mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk lebih berpihak kepada kepentingan pekerja karena banyak persoalan-persoalan perburuan di Sulawesi Selatan belum bisa diselesaikan dengan baik. Khususnya terkait dengan pengawasan di mana banyak perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum tetapi kemudian tidak ditindak dengan tegas. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Makassar. Di peringatan 27 Hari Otonomi Daerah ini, Andi Sudirman Sulaiman mengajak daerah untuk membangkitkan semangat berinovasi. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 diselenggarakan di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan. Upacara dihadiri sejumlah kepala daerah di tanah air, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengajak kepala daerah untuk membangkitkan semangat berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Inovasi baik melalui pembangunan infrastruktur hingga peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kinerja penyelenggaraan negara juga terus diupayakan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga ke masyarakat. Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersinergi. Ya, tentu kita alhamdulillah kita menjadi tuan rumah di Sulawesi Selatan dan harapan kita bahwa ini tentu membawa juga semua kepala daerah se-Indonesia untuk datang ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, untuk kemudian melihat-lihat situasi potensi-potensi, termasuk sharing juga tentang pengalaman-pengalaman bagaimana situasi setelah kita otonomi daerah berjalan selama ini, apa yang bagus, apa yang kemudian masih perlu untuk ditingkatkan. Kalau melihat inovasi yang dilakukan oleh Wali Kota, Pak? Ya, tentu inovasi-inovasi dari Wali Kota Makassar, nanti tentu ada juga dari Wali Kota lain, bisa saling sharing apa yang bagus, apa yang positif, dan ada apa kemudian yang masih perlu diperbaiki. Kan ini tempat untuk kita saling bersua untuk saling sharing satu sama lain. Kalau komitmen provinsi sendiri Pak di Hari Otonomi ini apa? Komitmen kita tentu penguatan ya, bagaimana yang dulunya sentralistik menjadi desentralisasi sistem kebijakan perizinan dan pengembangan wilayah sehingga inovasi tidak terhambat di wilayah-wilayah, tidak harus menunggu guide lebih banyak dari pusat, tetapi cukup bagaimana supervisi, koordinasi, dan paling penting bahwa setiap wilayah bisa mengembangkan dengan batas-batas tentu yang kemudian dalam platform otonomi daerah. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 mengangkat tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kita ke berita yang terakhir, saudara. Ribuan liter minuman keras berbagai merek dimusnahkan kepolisian daerah Gorontalo. Miras yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari operasi pekat sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Sebanyak 3.200 liter minuman keras berbagai jenis dimusnahkan Polda Gorontalo di Kelurahan Bulide, Kota Gorontalo.
Miras dalam botol dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat, sementara miras dalam plastik dibuang ke saluran pembuangan. Minuman keras yang dimusnahkan sebagian besar jenis cap tikus sebanyak 2.800 liter. Miras yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari operasi Pekat Polres Gorontalo sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Razia miras akan terus dilakukan dan menjadi perhatian kepolisian karena dinilai menjadi salah satu pemicu tindak pidana di Gorontalo. Dan Pekat 1 di 2023. Nah, itu dari seluruh jajaran dan itu kita laksanakan dalam rangka menghadapi atau menjelang pemilu di 2024 yang mana di November kan sudah memasuki tahapan untuk kampanye. Ya, kami harapkan bahwa dengan kita laksanakan razia terus, kita sita, keamanan akan semakin kondusif. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kompas TV Makassar untuk info menarik lainnya. Saya Adila Rahmania, terima kasih dan sampai jumpa.